سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Perkara yang dengannya diutusnya para rasul, perkara yang dengannya diturunkannya kitab-kitab samawi, perkara yang dengannya seseorang apakah dia nanti tempat kembalinya di surga atau sebaliknya tempat kembalinya di neraka, yaitu perkara yang berhubungan dengan akidah kita, tauhid. Dalam sebuah asar yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata menggambarkan tentang makhluk-makhluk Allah yang besar. Beliau berkata, ma baina sama'id dunya allati taliha masiratu khamsimi'atin amman. Jarak antara langit dunia ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Khamsumi'ati amman. Jarak antara langit kedua sampai langit ketiga sama. Khamsumi'ati amman, 500 tahun perjalanan. Begitu juga sampai langit-langit berikutnya sampai langit ketujuh. Wa ma baina sama'us sabiyah wal kursi. Jarak antara langit ketujuh dan kursinya Allah itu khamsumi'ati amman, 500 tahun perjalanan. Wal kursi bainal ma, di atas kursi ada air, 500 tahun perjalanan. Wal ma ya bainal ma wa bainal ars, di atas air ada arsnya Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya juga 500 tahun perjalanan makhluk tersebut. Lebih besar dari makhluk-makhluk yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Langit di atas bumi, berarti langit itu lebih besar daripada bumi. Kursi di atas langit, berarti kursi lebih besar daripada langit. Arsnya Allah di atas kursi, berarti ars lebih besar daripada kursi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas ars, berarti Allahu Akbar, Allah yang maha besar ya dari segala makhluknya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat ma baina sab'ah samawati atau samawati sab'u alal kursi illa kada rahim. Kalau dibandingkan 7 lapis langit yang besar ini dibandingkan dengan kursi Allah, maka 7 lapis itu seperti 7 uang logam diletakkan di padang Sahara yang luas. Kursinya Allah itu padang Sahara, sedangkan 7 lapis langit yang besar ini kalau dibandingkan dengan besarnya kursi, bagikan 7 uang logam yang diletakkan di padang yang luas. Wa ma bainal kursi wal ars. Sedangkan kalau dibandingkan kursi yang wasi'a kursi samawati wal ard, luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi ini kalau dibandingkan dengan arsnya Allah, maka kursi ini bagaikan satu cincin yang diletakkan di atas padang Sahara. Kursi ini cincin, padang Sahara adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa membayangkan bahwasanya langit, bumi, langit
kursi, ars adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang besar demikian ini adalah ciptaan Allah. Maka ya tentunya penciptanya lebih besar. Maka pantaslah kita mengagungkan Allah, pantaslah kita membesarkan Allah, pantaslah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menggambarkan tentang orang-orang musyrikin, orang kafir yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan sebenarnya. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi." Mereka orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an yaumal qiyamati qabdatuhu, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati. Padahal bumi itu nanti di hari kiamat berada dalam genggamannya Allah. Wasamawatu mutwiyatun biyamini, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya Allah. Bumi berada di dalam genggamannya Allah, langit-langit 7 lapis langit itu digulung dengan tangan kanannya Allah di hari kiamat nanti. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari perkara yang mereka serikatkan. Allah menggambarkan kepada kita ada manusia dari kalangan kafir, mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan sebenarnya. Mereka ya tidak membesarkan Allah dengan pembesaran sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah itu maha kuasa, kekuasaannya maha besar, sehingga nanti dari kiamat bumi ini dalam genggamannya Allah, sedangkan langit-langit digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya makhluk-makhluk yang besar ini berada dalam kekuasaan Allah, tunduk kepada Allah, maka sepantasnya lah zat yang menciptakan, yang menundukkan semua makhluk-makhluk yang besar ini, sepantasnya kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, kita tauhidkan Allah, jangan kita berbuat syirik kepadanya. Kemudian semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, makhluk-makhluk yang besar, tunduk, bersujud, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ini khabar dari Allah yang wajib kita suduk, yang wajib kita membenarkan kabar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan, annallaha, sesungguhnya Allah, yasjudu lahu, bersujud kepada Allah." Siapa itu yang bersujud kepada Allah? Man fis samawati, makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, makhluk yang ada di bumi, was samsu wal kamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Bersujud semuanya kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya makhluk-makhluk yang besar yang ada di langit dari kalangan malaikat, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang, dan kebanyakan manusia, yasjudu lahu, bersujud kepada Allah, tunduk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk-makhluk ini semuanya tunduk kepada Allah, bukan cuma manusia dari kalangan orang saleh, tetapi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, matahari, bulan, bintang, pohon-pohon, gunung-gunung, semuanya tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kemudian diperkuat dengan hadis ya, dari beberapa hadis dan ayat yang menunjukkan bahwasanya
makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Tadi dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi alam semesta tunduk bersujud mentauhidkan Allah, mulai dari makhluk yang ada di langit, para malaikat, makhluk yang ada di bumi, para orang-orang soleh, ya, penduduk bumi dari kalangan orang soleh. Kemudian matahari, bulan, bintang, gunung, ya, pohon, binatang, semuanya tunduk mentauhidkan Allah SWT. 8 makhluk Allah ini yasjudu lahu, bersujud kepada Allah SWT, tunduk bersujud mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari makhluk yang dari langit, malaikat. Ya, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat itu penduduk langit, disebutkan oleh Nabi, wa ma fiha maudi isibrin illa malakun ya qaimun aw sajidun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di langit itu tidak ada tempat sejengkal maudi sibrin kecuali ada malaikat yang berdiri atau sujud. Dalam riwayat lain ada jabhatul malakin, jidatnya malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, langit itu yang luas, tetapi ya karena jumlah malaikat ini lebih banyak dari manusia, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sujud atau berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tugasnya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi SAW, usinali an uhaddisa an malakin min malakati min hamalatil ars. Aku dibolehkan atau diizinkan oleh Allah untuk menceritakan salah satu malaikat dari malaikat-malaikat pemikul ars. Malaikat pemikul ars ada 8 malaikat pemikul ars. Diizinkan oleh Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana penciptaan malaikat tersebut, makhluk yang besar. Ma baina sahmati uzunin ila atiki, jarak antara daun telinganya malaikat pemikul ars itu ya sampai pundaknya sab'u mi'ati masiratu sab'i mi'ati aman, jarak perjalanan 700 tahun. 700 tahun maknanya perjalanan, ya. Disebutkan dalam riwayat lain 700 tahun burung yang terbang. Jarak perjalanan burung yang terbang dengan cepat 700 tahun. Jarak antara telinganya dan pundaknya, belum kepalanya, belum badannya, belum kakinya. Disebutkan dalam riwayat, ya, malaikat pemikul ars kakinya berada di dasar bumi, kepalanya berada di atas langit ketujuh, karena dia akan memikul ars. Itu tinggi dan besarnya malaikat tersebut. Tidak diketahui bagaimana tingginya dan besarnya malaikat tersebut. Ini digambarkan. Apa tugasnya malaikat pemikul ars? Dalam surat Al-Ghafir disebutkan, walladzi yahmilul ars wa man haulahu. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang ada di sekitar ars yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bih. Mereka senantiasa bertasbih memuji Allah dan beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang penciptaannya sangat besar, tingginya luar biasa, besarnya luar biasa. Tapi meskipun demikian, mereka malaikat itu tunduk bertasbih mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah diperlihatkan tentang malaikat Jibril, ya, dalam bentuk aslinya. Disebutkan Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya saja
saddal ufuk. Satu sayapnya itu menutupi ufuk. Ufuk itu satu pandangan mata kita ke arah kiblat, menutupi kiblat, menutupi satu arah. Itu baru satu sayapnya. Bagaimana Jibril itu memiliki 600 sayap. Tapi meskipun demikian besarnya penciptaan malaikat tersebut, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah SWT. Mereka selalu bertasbih, memuji Allah SWT, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita ini manusia, tinggi kita tidak lebih dari 2 meter. Badan kita tidak lebih daripada 1 meter. Makhluk yang kecil dibandingkan makhluk yang besar. Semuanya tunduk mentauhidkan Allah SWT. Mestinya kita manusia ini babul aula, lebih utama lagi untuk kita tunduk kepada Allah SWT, karena kita makhluk yang kecil. Malaikat makhluk yang besar tunduk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penduduk langit dari kalangan orang yang soleh. Jadi semua alam semesta itu mentauhidkan Allah, kecuali sebagian dari jin dan manusia. Jadi mereka yang mentauhidkan Allah, sujud kepada Allah adalah penduduk bumi dari kalangan orang soleh. Di antaranya para nabi. Ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya, Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Kata Allah SWT, tidaklah kami mengutus para rasul sebelum Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya. Semua rasul yang diutus oleh Allah SWT demikian. Dalam surat An-Nahl, para rasul itu diantara tugasnya, tujuannya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus setiap rasul pada setiap umat untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan melarang manusia atau menjauhkan tauhid, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diutus 950 tahun mengajak kepada tauhid. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, sampai Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun ketika awal pertama diutus mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian dilanjutkan di Madinah 10 tahun, 23 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam dari awal diutus sampai akhir diutus, sampai meninggalnya mendakwakan kepada tauhid. Kemudian matahari. Dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Dzar, hina garabatis syams, ketika matahari terbenam, Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar dalam hadis Bukhari, tadri aina tazhab? Tahukah kamu Abu Dzar kemana perginya matahari ketika dia terbenam? Kata Abu Dzar, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Qala, maka kata Rasulullah SAW, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal ars. Sesungguhnya matahari itu ketika terbenam, dia pergi sampai dia sujud di bawah ars, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasta'zinu fayuzanu, dia minta izin untuk terbit lagi ke arah dari barat, diizinkan. Ya. Wa yusiku an tasjuda fala yuqbalu minha wa tasta'zinu fala yu'zanulah. Sudah dekat atau hampir saja dekat waktunya, kata Nabi. Dia sujud tidak diterima, dia meminta izin untuk terbit dari barat, tidak diterima. Wakilalah, kemudian dikatakan kepada matahari, irji min haitsu ji'ti, kembalilah kamu dari arah terbenammu. Maka ketika itu dia terbenam dari arah, dia terbit dari arah barat, terjadilah hari kiamat. Hadis Bukhari ini menunjukkan bahwasanya matahari yang besar begitu, lebih besar matahari daripada bumi. Ya, matahari itu lebih besar daripada bumi. Tapi meskipun
penciptaannya besar, tidak sombong. Tidak sombong. Dia tunduk bersujud mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sebagian manusia, sombongnya luar biasa. Sudah dikasih makan, dikasih keamanan, dikasih juga hidup, dikasih istri, ya dikasih anak, dikasih kesehatan, tidak mau sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan dan pohon dikatakan dalam surat Ar-Rahman, wal qamar was-sajaru yasjudan. Ya, bulan dan pohon yasjudan, keduanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga gunung-gunung. Ya, dalam surat Shad Allah menjelaskan tentang bagaimana gunung ini bertasbih. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asi wal israq wat tayra mahsuratan kullu lahu awabun. Kata Allah SWT dalam surat Shad, sesungguhnya kami telah menundukkan gunung untuk bertasbih bersama dengan Nabi Daud petang dan pagi. Asi wal israq wat tayra mahsuratun, dan burung-burung yang berkumpul juga kami tundukkan untuk bertasbih. Kullu lahu, gunung dan burung, lahu abwabun, mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah SWT. Siapa yang menggambarkan kita gunung bertasbih? Allah. Siapa yang menggambarkan kita burung bertasbih? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu yang keras disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Batu yang keras itu, ya, dia itu ternyata bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan wa inna lama yatafajjaru anhar. Di antara batu itu ada yang mengeluarkan air. Ya, di antara batu juga ada yang terbelah kemudian mengeluarkan air. Ya, di antara batu ada yang mengalir sungai-sungai. Di antara batu ada yang terbelah mengeluarkan mata air. Kemudian kata Allah, wa inna minha lama yakhbitu apa? Wa inna lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu ada yang bergelinding. Kenapa dia bergelinding? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah SWT. Batu, ya kalau kita biasa dikatakan kepala batu karena kerasnya kepalanya. Tapi ini batu, kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Nanti buka, bisa dibuka sebentar. Sesungguhnya di antara batu ada yang tergelincir min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petir yang kita takutkan. Musim hujan, petir. Ya, kita takut kalau datang petir. Ternyata petir itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ra'd ayat 13 Allah mengatakan, yusabbihu raddu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Senantiasa petir itu bertasbih memuji Allah, dan juga malaikat juga bertasbih min khifati, karena takut kepada Allah SWT. Oleh karenanya kalau ada petir, kita disunnahkan untuk membaca subhanallazi yusabbihu raddu bihamdihi wa malaikatu min khifati. Maksudnya Allah yang telah menjadikan petir itu bertasbih. Ya. Siapa yang mengabarkan kita petir itu bertasbih, tunduk, mentauhidkan Allah? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan demikian. Menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra Allah sebutkan demikian. Yusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Bertasbih kepada Allah 7 lapis langit, kata Allah. Wal ardu, dan bumi juga bertasbih. Wa man fihinna, dan makhluk-makhluk yang ada di bumi juga bertasbih. Kemudian kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali yusabbihu bihamdi. Mereka bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kata Allah, kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Ya, makhluk itu tidak mungkin dia bertasbih
Ya, tasbih itu adalah mensucikan Allah, subhanallah. Tidak mungkin dia bertasbih kecuali dia mentauhidkan Allah SWT. Maka semua makhluk-makhluk itu bertasbih mentauhidkan Allah SWT. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya semua makhluk-makhluk itu bertasbih memuji Allah SWT. Cuma kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Tapi yang jelas Allah mengabarkan bahwasanya mereka bertasbih. Semua makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah SWT. Hanya sebagian jin dan manusia yang tidak mau bertasbih, memuji dan tunduk kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihum. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Oleh karenanya, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini makhluk kecil, manusia, makhluk yang kecil, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat makanan oleh Allah, diberikan nikmat keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau. Ya, ada sebagian di antara kita tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau bertasbih kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keterlaluan manusia ini. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, ya, alam semesta, dia marah dan cemburu ketika melihat ulah manusia berbuat syirik kepada Allah SWT. Dalam surat Maryam, Allah menjelaskan, takadu samawati yatafattarna wa tansal minhu wa tansakul ardu wa takhirul jibal khiddan wa takhirul jibalu khiddan anda auli rahmani walada. Hampir saja langit itu runtuh, kata Allah SWT dalam surat Maryam. Hampir saja langit itu runtuh, bumi itu hampir terbelah. Nah, terbelah bumi. Gunung itu hampir terbalik, ya, hampir-hampir saja diangkat kemudian dibalikkan. Kenapa? Anda auli rahmani walada. Karena melihat ulah manusia, ya, mendakwakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ada sebagian pendosa dari kalangan manusia, dia mengaku bahwasanya Allah memiliki anak. Hampir saja langit pecah, bumi, hampir saja langit itu runtuh, bumi itu pecah, gunung itu meletus, ya, dan ya, hancur disebabkan karena ulah manusia. Kenapa demikian? Kenapa langit, bumi dan gunung itu cemburu, marah ketika melihat ulah manusia? Karena gunung, langit, kemudian bumi, semua mereka tunduk mentauhidkan Allah SWT. Mereka tunduk mentauhidkan Allah. Ada manusia yang kecil, ya, penciptaannya, mereka berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka hampir saja mereka marah. Ya, oleh karenanya musibah-musibah yang menimpa kita, banjir bandang, gunung meletus, kemudian tanah terbelah, itu disebabkan karena apa? Ya, mereka cemburu dan marah melihat manusia berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya. Di zaman Nabi Nuh banjir bandang, musibah pertama di dunia ini, banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Berbuat syirik. Di kaumnya Sabah, ya, banjir bandang terjadi kenapa? Perbuatan syirik. Di zaman Nabi Lut, ya, terjadi kenapa? Perbuatan syirik. Diangkat negeri dibalik, kemudian dicampakkan karena perbuatan syirik. Makanya gunung-gunung yang meletus itu ada malaikat penjaganya, ya, diperintahkan untuk demikian oleh Allah SWT. Untuk apa? Mengingatkan manusia karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Banjir bandang mengingatkan manusia karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Bahkan seekor burung hudhud disebutkan dalam surat An-Naml, dia cemburu, marah melihat ulah manusia berbuat syirik kepada Allah SWT. Burung hudhud adalah salah satu pasukannya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu termasuk di antara pasukannya burung, ya, kemudian jin-jin, ya, dibawa kendali Nabi Sulaiman, ya, dengan izin Allah SWT. Burung hudhud datang melapor kepada Nabi Sulaiman. Apa kata burung hudhud dalam surat An-Naml? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah. Saya mendapatkan seorang ratu, ya, Ratu Saba, Bilqis,
sebelum dia masuk Islam, mengikuti Sulaiman. Saya mendapatkan dia dan kaumnya itu yasjudun lisamsi, sujud kepada matahari, berbuat syirik, bukan sujud kepada Allah, sujud kepada matahari. Min dunillah, bukan sujud kepada Allah. Kata burung hudhud, fasayyana lahumus syaitan amalahum, maka setan telah menghiasi amal-amal mereka. Fasaddahum anisabil, setan telah menghalangi mereka dari jalan as-sabil, jalan yang lurus. Burung hudhud ketika melihat ulah manusia berbuat syirik, ya, tidak tinggal diam. Dia melapor kepada Nabi Sulaiman untuk ditindaki orang yang berbuat syirik tersebut. Ini burung. Ya, kita melihat manusia atau saudara-saudara kita di lingkungan kita berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya. Pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Ya. Pergi kepada pohon-pohon besar atau di lautan, takut mengadakan membuat makanan untuk dikurbankan karena takut kepada jin. Kita melihat yang demikian ini, tapi tidak ada rasa cemburu kita ketika melihat ada orang berbuat syirik. Ya. Padahal burung hudhud, langit bumi merasa marah dan cemburu ketika orang melihat ada orang berbuat syirik. Kenapa mereka cemburu? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, karena mereka itu orang makhluk-makhluk yang bertauhid. Mereka mentauhidkan Allah, ada makhluk yang tidak bertauhid. Ya, maka mereka marah dan cemburu ketika melihat ulah manusia, ya, berbuat syirik kepada Allah SWT. Oleh karenanya, semua alam semesta, makhluk-makhluk alam Allah yang Allah ciptakan, yang besar-besar, matahari, bulan, bintang, semua tunduk, gunung-gunung, batu bebatuan, ya, petir, semua tunduk, bersujud, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian dari kalangan manusia dan jin yang membangkang, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya, kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, walladzina ittahasu min dunillahi lam yakhluqu subaban walau istama'u. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mereka menyuruh kepada tuhan-tuhan selain Allah. Tuhan-tuhan selain Allah itu tidak bisa menciptakan satu ekor lalat pun, walaupun mereka tuhan-tuhan itu berkumpul. Ini dibuka akalnya kita. Kenapa kita pergi, ya, meminta kepada berhala-berhala? Kenapa kita pergi meminta kepada, ya, makhluk, padahal makhluk tersebut tidak bisa menciptakan seekor lalat, walaupun makhluk-makhluk yang dijadikan tuhan-tuhan itu berkumpul tidak bisa menciptakan seekor lalat. Ini menunjukkan bahwasanya bodohnya manusia, keterlaluannya manusia, ya, yang mereka diciptakan, kemudian nanti ada kematian, dihidupkan kembali, ditanya tentang kewajibanmu kepada Allah untuk mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik, tapi mereka di dunia berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak sujud kepada Allah, tidak mau salat, tidak mau laksanakan perintah Allah. Maka betapa bodohnya manusia tersebut, betapa keterlaluannya manusia tersebut. Telah diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, tapi nikmatnya, ya, dibuat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nikmat Allah tidak dijadikan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, talim kita malam hari ini, ya, kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makhluk-makhluk di alam semesta ini yang besar, malaikat yang besar, matahari yang besar, bumi yang besar, langit-langit yang besar, gunung-gunung yang besar, ya, batu yang besar, kemudian petir, semuanya tunduk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita manusia yang kecil ini terlalu sombong, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul mengingatkan manusia untuk selalu mentauhidkan Allah.
Allah menurunkan kitab-kitab, ya, kitab-kitabnya untuk mengingatkan manusia agar kita selalu mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka untuk memberikan janji kepada manusia yang bertauhid surga dan mengancam manusia yang berbuat syirik dengan neraka. Kenapa kita tidak mau mempercayai? Kenapa kita tidak mau melaksanakan hak Allah, yaitu kita mentaatkan Allah dan kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Inilah jamaah sekalian, ya, supaya kita sadar ternyata bukan kita saja yang mentaatkan Allah, yang disuruh diwajibkan untuk mentaatkan Allah. Ternyata semua makhluk-makhluk yang besar juga tunduk bertasbih dan mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian malam ini. Masih ada waktu mungkin untuk kita tanya jawab. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian telah sama-sama kita dengarkan. Makhluk semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari penjelasan Pak Ustaz ada yang ingin ditanyakan atau hal lain kepada jamaah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya ini Pak Ustaz, mohon maaf saya kembali ke pembahasan minggu lalu, karena minggu lalu saya tidak bertanya karena terganggu. Tentang pembahasan minggu lalu itu tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh diangkat oleh Allah untuk menyebarkan suatu, untuk mendawakan sebuah di kala itu dia berdakwah selama 950 tahun kala itu, tetapi pengikutnya hanya 80, kurang lebih 80 orang. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kala itu dia dakwakan Nabi Nuh itu agama yang dibawakan itu agama apa? Kemudian kedua, kitab apa yang dia dakwakan kepada kaumnya di saat itu? Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi telah disebutkan bahwasanya semua nabi-nabi itu adalah ajarannya tauhid. Cuma syariat itu berbeda-beda. Cuma ajarannya adalah tauhid. Ya, ma disebutkan oleh Ibnu Abbas, ma baina Adam wa Nuhin asratu qurun. Di antara jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi. Kulluhum ala tauhid wa kulluhum alal Islam. Semuanya mereka di atas tauhid, semua mereka di atas agama Islam. Jadi Islam itu agamanya mereka, ya, para nabi. Karena Islam itu istislam, menerima, tunduk kepada Allah SWT. Jadi pengertian Islam itu ada yang secara umum, ada secara khusus. Islam secara umum adalah ketika dia tunduk, ya, mentaatkan Allah SWT, menerima, ya, perintah Allah SWT, maka dia adalah Islam. Itu mana secara umum. Mana secara khusus, Islam itu ketika telah diutus Nabi, maka untuk menyatakan dirinya sebagai orang Islam dia harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya, ya, disebutkan Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alna muslimaini laka, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anakku Ismail ini muslimain laka, muslim kepadamu. Kemudian para penyihirnya Fir'aun, belum diutus Nabi, penyihirnya Fir'aun ketika mereka bertobat kepada Allah, mereka berdoa, ya Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dia tanya kepada anak-anaknya, mata bunuh min badi,
dalam surat Ali Imran disebutkan, apa yang kalian sembah selainku? Jadi Yakub itu nama lainnya Israel. Maka dia bilang Bani Israel itu anak-anak keturunannya Yakub. Ya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dari Bani Israel. Ya. Apa yang kalian sembah setelahku? Maka kata anak-anaknya, na'budu ilahaka ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail wa Isaka ilahan wahid. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu. Kemudian kata mereka anak-anaknya Yakub, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi-nabi itu muslim, Islam. Karena Islam itu pengertiannya yang umum, istislam, dia tunduk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian secara khusus Islam itu ketika diutusnya Nabi kita SAW, dia mengucapkan syahadat, ya maka dia masuk Islam. Jadi agama mereka adalah agama Islam. Pertanyaan kedua tadi, ya apa lagi? Ya, kitab. Semua nabi itu punya kitab. Ya. Disebutkan dalam ayat wan nabiyya wa ma'ahum alkitab. Nabi-nabi yang diutus itu bersama mereka ada kitab. Jadi semua nabi punya kitab. Cuma kita tidak diberitahukan Allah kitabnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang diberitahukan kita cuma 5 kitab. Kitab Nabi Musa, Taurat, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Sabur kepada Nabi Daud, Suhuf kepada Nabi Ibrahim, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi punya kitab, ya, tapi kita tidak disebutkan kitab-kitab. Kita cuma disebutkan 5 kitab. Begitu juga para Nabi, bukan cuma 25. Para Nabi itu banyak, tapi kita cuma disebutkan cuma 25 Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Oke. Iya. Iya. Termasuk nasi yang termasuk berzikir. Apa lafalnya itu masing-masing benda itu Pak Ustaz? Lafalnya. Lafaz apa Pak? Lafalnya yang apa namanya itu? Apa namanya? Tasbihnya itu. Tasbih ya, tasbih. Ya. Nabi Nuh alaihissalam ketika akan meninggal dunia, dia mengingatkan 2 pesan kepada anaknya. Ya, inni kasu alaika alwasiyah, kata Nabi Nuh kepada anaknya, saya akan memberikan wasiat kepada kalian. 2, yang pertama, ya, la ilaha illallah. Yang kedua, ya, mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdihi. Muhammad Rasulullah. Jadi jangan menganggap bahwasanya Nabi Adam syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah karena Nabi Adam diciptakan dari nur Muhammad. Hadisnya dhaif. Ya, Nabi Adam diciptakan dari nur Muhammad, hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Padahal silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bolehkah memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan haid tapi menggunakan kaos tangan? Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ini ada pertanyaan karena ada ayat mengatakan la yamushu illal mutahhirin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka ada khilaf ulama di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ya maksudnya yang suci itu adalah para malaikat. Maka boleh orang haid menyentuh Al-Quran. Tapi jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya bagi orang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran ya secara langsung. Kalau di HP Al-Quran, Al-Quran bukan HP itu bukan mushaf, tapi aplikasi. Jadi yang dilarang adalah menyentuh Al-Quran dengan secara langsung dengan mushaf. Oleh karenanya ya bagi wanita yang haid ya pendapat yang roji bisa membaca Al-Quran tetapi tidak menyentuhnya. Karena
disebutkan dalam ayat la yamassuhu illal mutahhirin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, pendapat Raji. Meskipun ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya tidak mengapa, karena yang dimaksud dengan orang yang suci menyentuh Al-Quran itu adalah Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Walau alam bisawab, ada khilaf, tetapi lebih bagus kita mengambil pendapat yang jumhur mengatakan jangan menyentuh, tidak boleh menyentuh, ya kecuali sudah suci. Walau alam bisawab. Fadil, kalau ada lagi satu pertanyaan. Baik, mungkin masih ada yang bertanya. Sebelah kanan Pak Ketua. Hah? Tidak, yang lain lagi. Simpan Pak Haji. Ada yang lain? Baik. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke, mungkin Pak Ustaz sesuai dengan tema bahwa semua makhluk bertasbih dan sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang mengingkari atau tidak bertauhid kepada Allah. Menurut mungkin adalah ini sebuah gambaran bahwa semua makhluk itu memang sudah disetting artinya menyembah Allah. Kita ini manusia ini memang diciptakan untuk dicoba, sehingga ini adalah gambaran bahwa seperti tadi bahwa semua ciptaan Allah itu bahkan malaikat pun yang besar sebesar begitu akhirnya tetap mentauhidkan Allah. Makanya kita manusia ini senantiasa diharapkan untuk artinya jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini, karena ini kita ada dicoba. Mungkin semacam begitu Pak Ustaz. Sudah pas itu Pak Ketua. Artinya kita ini di dunia ini adalah tempat untuk kita diuji. Ahasiban nasu ayyutraka ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menganggap bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya telah beriman padahal mereka belum diuji? Jadi dunia ini adalah tempatnya untuk kita diuji, tempatnya untuk kita beramal. Betul yang dibilang Pak Ketua, jangan terlena daripada dunia. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini panah, tidak kekal. Tidak ada manusia yang kekal. Ya, hatta Nabi kita SAW wafat juga. Oleh karenanya jangan terlena di dunia ini. Dunia ini bukanlah kampung kita, bukanlah ya tempatnya kita ya selamanya. Kata Nabi SAW, la aisa illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya tidak ada kehidupan yang hakikat, yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, dunia ini tempatnya kita beramal. Oleh karenanya rugi manakala hidup kita ini ya kita lewatkan dengan tanpa beramal. Amal yang paling diharapkan dari kemudian nanti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu akan menentukan seseorang apakah dia nanti kekal di surga atau sebaliknya kekal di neraka. Ya, betul yang disampaikan di antara hikmahnya bahwasanya kita jangan terlena dengan dunia ini. Jangan sombong ya di dunia ini. Karena makhluk-makhluk yang besar, para malaikat juga setiap hari tidak pernah kita dengar malaikat itu makan, tidak pernah kita dengar malaikat itu kawin. Bahkan kita tidak tahu apakah ada malaikat yang meninggal wafat sebelum hari kiamat. Beda jin dan manusia, ada yang meninggal sebelum hari kiamat. Malaikat demikian tidak makan, tidak kawin, mereka terus menerus setiap hari bertasbih muji Allah SWT, wala yafturun, dan mereka tidak futur, tidak pernah lelah dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah langsung. Masih ada yang ingin ditanyakan? Terakhir, yes. Sudah cukup. Cukup Pak Ustaz. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ma yasturun ma
بنعم